Sedulur, primbon menjadi istilah yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat umum di Indonesia. Selama ini, primbon identik dengan pada buku astrologi dan mistik tradisional Jawa. Secara umum, juga dikenal sebagai sebuah kitab kejawen kuno yang berisi kumpulan kebijaksanaan kuno dan praktik yang membimbing individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti cinta, karir, kesehatan, dan masalah spiritual. Meski sudah jadi bahasan yang cukup umum, nyatanya masih banyak orang yang tidak mengetahui seluk-beluk primbon Jawa, termasuk sejarah asal-usulnya. Padahal, sebagai bagian dari budaya, sangat penting untuk mengenali primbon Jawa secara lebih dalam dan menyeluruh. Apalagi, primbon Jawa ternyata mempunyai sejarah dan asal-usul yang menarik untuk dikulik. Mengutip beberapa sumber, berikut penjelasan sejarah dan asal-usul primbon Jawa. Sejarah dan asal-usul primbon. Terciptanya primbon berawal dari catatan-catatan kehidupan manusia di masa lampau yang berhubungan dengan alam semesta. Kala itu, manusia mendalami, mencermati dan mempelajari fenomena di alam semesta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk. Kemudian, catatan-catatan itu dikumpulkan dan terbentuk menjadi sebuah kitab yang disebut sebagai primbon. Sejatinya, primbon bukan suatu pedoman yang dapat diganggu-gugat, namun primbon dibuat bertujuan sebagai pedoman dan arahan. Oleh karena itu, primbon tak boleh dianggap sebagai mitos belaka, karena kitab tersebut disusun melalui proses yang panjang, yaitu berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu yang telah teruji. Jenis-jenis kitab primbon Jawa dan isinya. Ada sejumlah kitab primbon Jawa yang cukup populer dikenal di Indonesia. Tidak sedikit kitab primbon Jawa atau kitab tersebut membahas mengenai berbagai perhitungan ataupun prediksi sesuatu. Pengertian primbon dikatakan sebagai kitab yang di dalamnya berisi ramalan dan pengetahuan tentang perhitungan hari. Oleh sebab itu, kata primbon berasal dari rimbu yang berarti simpanan. Artinya, dalam kitab primbon menyimpan berbagai kumpulan catatan mengenai perhitungan hari lahir, hari mujur, hari baik, bahkan watak seseorang, dan prediksi lainnya. Berikut ini beberapa jenis-jenis kitab primbon Jawa. 1. Kitab primbon Weda Mantra. Kitab primbon Jawa Weda Mantra menjadi salah satu jenis primbon yang juga dikenal masyarakat. Primbon ini berisikan beberapa pembahasan seperti ilmu gaib, mantra kejawen, serta ilmu mistis. 2. Kitab primbon Bekti Jamal. Kitab primbon Bekti Jamal mengandung isi tentang sejumlah prediksi, pitung alamat, tumbal kawruh, ilmu falak. Selain itu ada pembahasan tentang perhitungan waktu dan pengetahuan kejawen lainnya. 3. Kitab primbon Wejangan Wali Songo. Isi kitab primbon Jawa Wejangan Wali Songo mengandung pembahasan tentang berbagai nasihat lengkap dari Wali Songo atau dikenal dengan 9 wali yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. 4. Kitab primbon Mantra Yoga. Kitab primbon Jawa Mantra Yoga mengandung isi berbagai kumpulan mantra atau doa kejawen. Selain itu setiap mantra dan doa tersebut memiliki penjelasan fungsinya tersendiri. 5. Kitab primbon Jongko Ronggowarsito. Kitab primbon Jawa Jongko Ronggowarsito mengandung isi tentang kisah ramalan, penuturan jaka lodang, perhitungan waktu yang mengacu pada perhitungan masa kaladita. 6. Buku primbon Jawa. Kitab primbon Jawa ini berisi berbagai kumpulan primbon beserta dengan penjabarannya. Kitab primbon Jawa tersebut cukup populer di kalangan masyarakat karena pembahasannya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 7. Kitab primbon Sabda Amerta. Kitab primbon Sabda Amerta berisikan ramalan Sabda Amerta, yakni perhitungan waktu mulai dari hari dalam satu minggu berjumlah 7 dan hari pasaran weton berjumlah 5. Dari perhitungan tersebut, maka dapat digunakan untuk mengetahui watak seseorang. 8. Kitab primbon Serat Panangguhing Duwung. Kitab primbon Serat Panangguhing Duwung berisi pembahasan rincian tentang latar senjata keris. Adapun pembahasan tersebut meliputi cara membuatnya, nilai filosofis, serta hal mistis magis tentang senjata keris. Kemudian ada pula penjelasan tentang cara merawat serta mengisi kedikdayaan keris. 9. Kitab primbon Pustaka Raja.
Kitab Primbon Pustaka Raja isinya tentang kumpulan doa mantra yoga yang memiliki fungsi tertentu. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kesaktian atau memperdalam ilmu kesaktian. 10. Kitab Primbon Sabda Sasmaya. Kitab Primbon Sabda Sasmaya berisikan pembahasan lengkap mengenai 170 sabda nasihat Sasmaya. Rekomendasi Kitab Primbon Jawa. Ada sejumlah rekomendasi Kitab Primbon Jawa yang juga populer di masyarakat. Ada pula beberapa di antaranya bisa didapatkan dengan mudah berisikan pembahasan seputar Primbon Jawa. Adapun rekomendasi Kitab Primbon Jawa di antara banyaknya buku Primbon sebagai berikut. 1. Kitab Primbon Jawa Betal Jemur Ada Makna. Kitab Primbon ini sangatlah populer karena pembahasannya begitu lengkap, di mana buku tersebut terbit di Yogyakarta tak lain milik Sultan Hamengkubuwono dalam cetakan bahasa Jawa. Di dalamnya berisi pembahasan lengkap seputar berbagai primbon baik berisi primbon Jawa, watak, hari mujur, jimat, mantra, dan pembahasan lainnya. 2. Kitab Primbon Atasadur Ada Makna. Kitab Primbon ini salah satu kitab yang ditulis oleh Pangeran Cakraningrat atau dikenal Patih Danurejo VI. Dalam kitab ini berisikan ajaran ilmu kebatinan, ilmu hakikat, tata cara yoga, samadhi, spiritual, daya linui, doa dan berbagai mantra lainnya. Selain itu dalam kitab tersebut juga mengandung berbagai ajaran dari para wali di tanah Jawa. 3. Kitab Primbon Lukman Hakim Ada Makna. Kitab Primbon Jawa tersebut merupakan seri dari Ada Makna yang memuat beberapa pembahasan seperti umur panjang, sastra gending, jimat, obat-obatan, primbon penyembuhan, primbon asmaragama, dan lain sebagainya. 4. Kitab Primbon Jawa Serbaguna, tetap relevan sepanjang masa. Kitab Primbon Jawa Serbaguna, tetap relevan sepanjang masa, merupakan karya penulis R. Gunasasmita. Buku ini banyak membahas mitos-mitos mimpi yang terdapat di Primbon Jawa. Selain itu, buku ini juga berisi berbagai pertanda yang ditunjukkan lewat fenomena lain seperti alam, binatang, tumbuhan dari perspektif keyakinan Jawa tradisional. Cabang ilmu Primbon Jawa. Dari beberapa kitab yang disebutkan di atas cukup beragam sekali topik yang dibahas. Wajar saja faktanya memang ada banyak cabang ajaran dalam kitab Primbon Jawa, sehingga kalian bisa saja mempelajari satu cabang tertentu dari Primbon Jawa secara fokus. Dilansir dari babat.id, berikut beberapa cabang dalam Primbon Jawa beserta penjelasannya. 1. Pranata Mangsa, ilmu dalam Primbon Jawa yang berkaitan dengan fenomena alam. Biasanya, pranata mangsa dimanfaatkan untuk menentukan pergantian musim. Di masyarakat, pranata mangsa secara praktis digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam dan melaut. 2. Pitungan. Pitungan ilmu dalam Primbon Jawa yang melibatkan perhitungan numerik. Hitungan tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan weton dan neptu. Bisa saja dipakai untuk mencocokkan jodoh, menentukan hari baik dan buruk, atau melihat ramalan nasib manusia. 3. Ramalan, salah satu bagian dari primbon yang cukup terkenal di masyarakat luas. Mirip petungan, tapi ramalan atau jangka ini menyangkut hajat yang lebih luas dalam lingkupnya, seperti ramalan musibah, misalnya ramalan atau jangka Jayabaya. 4. Pawukon. Pawukon ilmu di Primbon Jawa yang juga melibatkan hitungan numerik. Bedanya dengan petungan, pawukon lebih mencakup perhitungan waktu, serta mitologi yang melatar belakanginya. 5. Pengobatan. Seperti yang diketahui, pengobatan tradisional dengan jamu-jamuan sudah jadi budaya masyarakat Jawa. Dalam Primbon Jawa, ternyata terdapat pula pembahasan tentang pengobatan-pengobatan tradisional tersebut. 6. Tata cara selamatan. Sesuai dengan namanya, bagian Primbon Jawa ini berisi panduan atau pedoman berbagai ritual syukuran dan perlindungan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keberkahan atau keselamatan. 7. Wirid. Bagian Primbon Jawa yang berisi mantra-mantra. Mantra-mantra tersebut bisa digunakan untuk mencapai visi misi yang bersifat mistis dan berkaitan dengan harmoni alam semesta. 8. Aji-aji. Mirip seperti wirid, aji-aji juga berisi mantra-mantra. Namun,
Aji-aji lebih menjelaskan pada kehidupan supranatural, khususnya yang diyakini masyarakat Jawa. 9. Kidung. Sebagaimana namanya, kidung merupakan bagian primbon Jawa yang lebih berisi syair-syair. Dalam syair-syair itu biasanya akan terkandung berbagai nasihat dan larangan yang bisa ditaati untuk mendapatkan keselamatan. 10. Donga. Bagian primbon Jawa yang berisi mantra-mantra. Bedanya, donga cenderung berasal dari kutipan-kutipan dari kitab suci yang ditulis dengan bahasa Jawa. 11. Ngalamat atau sasmita gaib. Ngalamat atau sasmita gaib yaitu bagian primbon Jawa yang berisi pedoman dan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap ganjil. Dalam bagian ini, berbagai peristiwa ganjil tersebut akan dijelaskan sebagai sebuah pertanda suatu kejadian yang akan terjadi dalam alam semesta. Itulah sejarah dan asal-usul primbon Jawa dan jenis-jenis kitab beserta isinya. Juga beberapa cabang atau aliran dalam primbon Jawa yang perlu diketahui, sehingga dapat menambah wawasan seputar kitab-kitab primbon. Salam Rahayu.